Tidak cukup di sini, grup F kita lawan Filipina, Vietnam, Irak tidak cukup di situ juga, kita mau lebih tinggi. Ik ga hardlopen en ik zie ook steeds meer zeg maar halfbloed die daar gaan voetballen. Dus ja, dat is altijd wel een optie. Ja, dat is mooi. Naturalisasi yang ada di sepak bola harus menjadi bagian solusi untuk tim nasional. When do you arrive? Bintang masa depan kita juga, Nathan. Mainnya juga di Liga Inggris. Jadi terima kasih atas kepercayaan untuk Indonesia. Say hi to them. Halo Indonesia. Irak kebakaran jenggot. 3 pemain keturunan berkuat timnas Indonesia. Pertandingan akan makin berat. Semua negara juga ingin, karena ingat jatah Asia sendiri kan 8,5. Siapa yang nggak pengen sekarang? Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam membuat tim asuhan Sinteyong itu berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam putaran kedua nanti, timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F. Jika nantinya berhasil mengisi posisi 2 teratas, maka timnas Indonesia berhak maju ke tahap berikutnya. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, namun pantas untuk diperjuangkan oleh timnas Indonesia demi mengharumkan negara di ajang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Untuk memastikan kesuksesan di putaran kedua nanti, Sinteyong sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk timnas Indonesia. Selain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, strategi Sinteyong ini juga akan berguna untuk Piala Asia 2023 mendatang. Sejauh ini, Irak menjadi calon lawan terkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, timnas Indonesia tetap tidak boleh meremehkan kekuatan Vietnam dan Filipina yang menjadi saingan berat dari Asia Tenggara. Untuk mengantisipasi lawan-lawan ini, Sinteyong merencanakan penguatan timnas Indonesia dengan mendatangkan 3 pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Nathan Chow Aun, Day Itses, dan Gavin Dix. Bek Swansea City, Nathan Chow Aun nampaknya makin dekat menjadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Sinyal ini menguat setelah dirinya kedapatan ikut menonton dan berbincang langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kala timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis 12 Oktober lalu. Sebagaimana diketahui, Nathan Chow Aun memang sudah terlihat muncul di area stadion sejak sore. Ia lantas bergabung dengan rombongan Erick Thohir dan sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menonton laga dari tribun VIP Timur. Momen kebersamaan Ketua Umum PSSI dengan pemain Swansea City itu sempat dibagikan Erick lewat unggahannya di media sosial. Belakangan, sosok yang merangkap sebagai Menteri BUMN itu membenarkan adanya pembicaraan soal naturalisasi serta keinginan Nathan Chow Aun menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat timnas Indonesia. Ya, tadi memang ada rencana naturalisasi untuk Nathan yang main di Swansea umur 21 tahun. Demikian ujar Erick Thohir usai menyaksikan laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober malam. Dia bisa main back kiri, tengah kiri, dan bisa main di tengah juga. Mudah-mudahan dia mau jadi merah putih. Demikian sambung Ketua Umum PSSI kepada awak media. Erick Thohir tak menampik kehadiran Nathan Chow Aun memang bisa menjadi tambahan amunisi bagi timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda saat ini tengah mengincar slot Asia untuk tampil dalam Piala Dunia 2026 mendatang. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya kalau kita mau terus lebih baik lagi. Demikian papar Erick Thohir. Kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara juga ingin masuk Piala Dunia. Karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang tidak ingin? Demikian tambah Ketua Umum PSSI. Nathan Chow Aun
kabarnya sudah menunjukkan keseriusan untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Erick Thohir mengklaim pemain Swansea City itu bahkan sudah hadir bersama ayahnya dan dikenalkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di SUGBK. Sementara itu, Jay Itzes merupakan pemain gelandang yang memiliki pengalaman bermain di Liga Italia Serie B bersama klub Venezia. Kabar baiknya, Erick mengatakan proses naturalisasi Jay Itzes masih terus berjalan. Ex-presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain klub Italia Venezia tersebut lekas rampung. Kalau Jay Itzes sudah proses, mudah-mudahan cepat selesai. Demikian ujar Erick. Proses naturalisasi Itzes memang sudah dimulai sejak beberapa waktu silam. Sang pemain sudah bertatap muka dengan Erick perihal rencana membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Itzes memang sudah dimulai sejak beberapa waktu silam. Sang pemain sudah bertatap muka dengan Erick perihal rencana membela timnas Indonesia. PSSI tampak mengejar waktu untuk menaturalisasi bek berdarah Belanda itu. Sebab Itzes rencananya hendak diikutkan untuk skuad Piala Asia 2023. Tak hanya kabar baik, kabar buruk juga menimpa proses naturalisasi pemain Venezia ini. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia asal klub Venezia FC Jay Itzes mengalami masalah pada paru-paru akibat sakit trombosis vena atau pembekuan pada pembuluh darah vena. Laporan medis soal kondisi Jay Itzes tersebut disampaikan Venezia melalui rilis resmi. Venezia FC mengumumkan bahwa Jay Itzes terkena trombosis vena dengan mikroemboli paru. Demikian tulis Venezia. Saat ini pemain kelahiran Belanda tersebut sudah keluar dari rumah sakit dan dalam kondisi baik. Waktu pemulihan untuk kembali ke aktivitas kompetitif bek berusia 23 tahun ini akan ditentukan pada pemeriksaan medis dan kesehatan berikutnya. Demikian tutur Venezia. Jay Itzes disebut-sebut sebagai salah satu yang diincar PSSI dan Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Proses pemberian kewarganegaraan Indonesia oleh PSSI dilaporkan diupayakan sebelum Piala Asia 2023 bergulir pada Januari 2024 mendatang. Kemudian yang terakhir diisi oleh Kevin Dix. Terbaru, Kevin diisukan mengirim kode kepada Erick Thohir dengan menyukai postingan Menteri BUMN itu soal Nathan Choo Aun. Akankah ini jadi pertanda bahwa Kevin Dix akan turut segera perkuat timnas Indonesia? Ya, langkah PSSI untuk menaturalisasi lagi sejumlah pemain keturunan Indonesia tengah jadi sorotan. Ada beberapa nama pemain yang ramai diisukan bakal segera dinaturalisasi. Salah satunya adalah Kevin Dix. Bahkan di profil Instagramnya saja @KevinDix2, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya. Kini, bek kanan berusia 26 tahun itu pun bersinar bersama klubnya FC Copenhagen. Tak ayal, kehadiran Kevin Dix bisa membuat skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, makin tangguh. Kini, menarik menantikan siapa saja pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi guna membela skuad Garuda.